Salam jumpa pemirsa, selamat datang di Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Apa kabar Anda hari ini? Bagaimana puasanya? Sudah bolong berapa kali? 1 kali? 2 kali? Lemah, saya dong 3 kali. Bercanda. Beragam informasi seputar dunia hukum dan kriminal di Nusa Tenggara Barat yang terjadi selama 1 pekan telah kami rangkum untuk Anda. Saya Ama Hamas, inilah Sergap, Serang, Tangkap, Hap. Masyarakat melakukan pengerusakan terhadap Polsek Kayangan akibat dugaan intimidasi. Pemuda di Sumbawa kedapatan menanam ganja dan pengepungan kampung narkoba di wilayah Mataram. Upaya Satgas Pangan memantau takaran minyak kita dan melakukan antisipasi gangguan Kamtibmas. Markas Polsek Kayangan Lombok Utara Nusa Tenggara Barat dirusak massa pada Senin malam 17 Maret 2025. Kemarahan warga dipicu oleh peristiwa bunuh diri seorang warga berinisial RW yang diduga depresi setelah diproses oleh polisi di Polsek Kayangan. Korban RW gantung diri lantaran depresi. Peristiwa ini viral dan meraih simpati publik dan berharap diusut tuntas. Aduh, sedih saya dengar cerita ini. Dari kanan kasihan, kirinya gitu sudah ditebani komentar lagu kasus ini. Tapi semoga di bulan penuh berkah ini semua pihak diberikan kejernihan hati dan pikiran supaya dapat jalan keluar terbaik. Amin. Kantor Kepolisian Sektor atau Polsek Kayangan di Kabupaten Lombok Utara rusak parah setelah diamuk massa. Kejadian ini dipicu oleh kesalahpahaman masyarakat terkait penanganan kasus pencurian handphone yang mengakibatkan korban bunuh diri. Kapolres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta menjelaskan, kejadian berawal dari kasus pencurian handphone milik Rizkil Watoni, warga Dusun Sengiang, Desa Sesayat, Kecamatan Kayangan. Rizkil Watoni yang diduga mengalami depresi akhirnya bunuh diri di kediamannya. Masyarakat menduga Rizkil Watoni diintimidasi oleh oknum anggota Polsek Kayangan dengan dimintai uang sebesar 90 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Hal ini memicu amarah warga yang lalu mengamuk dan merusak kantor Polsek Kayangan. Akibat aksi massa, sejumlah kaca, jendela, dan pagar kantor Polsek rusak parah. 1 unit laptop dan 2 unit kendaraan dinas Polsek juga turut dimusnahkan. Saat ini, kepolisian telah mensiagakan anggotanya di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terulang. Kapolres Lombok Utara juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya. Kasus pengerusakan ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Kepolisian berjanji akan melaporkan perkembangan kasus secara transparan kepada masyarakat. Salah pahamnya mungkin karena adanya terlapor pencurian yang ditangani oleh Polsek Lombok Utara namun tidak dilaksanakan penahanan. Kemudian yang terlapor tersebut dan gantung diri di kediamannya atau di rumahnya. Ratusan warga Desa Sesayat yang menyerang kantor Polsek Kayangan pada Rabu malam baru bisa diredam setelah diberikan himbauan oleh kepolisian dan tokoh masyarakat setempat. Pemuda berusia 27 tahun ini meninggal dunia setelah diduga gantung diri akibat depresi yang dipicu oleh kasus intimidasi oleh oknum anggota Polsek Kayangan. Isak tangis Aminah, ibu RW, tak terbendung saat meratapi jenazah anak sematawayangnya yang terbujur kaku. Aminah meluapkan emosi dan amarah kepada Kapolsek Pemenang, Ibtu Dwi Maulana Amin, atas kematian anaknya. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman RW ke tempat peristirahatan terakhir di Dusun Batu Jompang, Desa Sesayat, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara pada Selasa siang. RW yang dikenal sebagai sosok ulet, pekerja keras, dan bertanggung jawab merupakan tulang punggung keluarga. Ia baru saja lolos menjadi ASN di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Lombok Utara tahun lalu.
Kerabat dan tetangga RW meminta kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan intimidasi oleh oknum anggota Polsek Kayangan. Mereka juga meminta pihak berwenang menindak oknum yang menyebarkan video dengan narasi pencurian HP milik karyawan gerai retail modern. Karena menurut curhatannya di sini dia seakan-akan dipaksa harus mengakui bahwa dia itu benar-benar niatnya itu mencuri HP kan. Nah itu yang dia tidak terima sampai dia curhat di kami di Pak Kadus. Pernyataan itu yang tidak dia terima, bahkan dia bilang lebih baik saya itu di penjara seumur hidup lah ketimbang saya harus mengakui sesuatu yang tidak saya lakukan atau bahkan saya siap mati, seperti itu bahasanya. Menurut keluarga, video yang menyudutkan RW diduga menjadi pemicu depresi dan rasa malu yang berujung pada tindakan bunuh diri. Padahal, kurang dari 24 jam, RW telah mengembalikan HP tersebut karena mengira HP itu miliknya. Pemilik HP dan RW pun sudah berdamai. RW yang pernah bekerja sebagai buruh sawit di Malaysia demi membiayai pendidikannya, dikenal sebagai sosok yang mandiri dan taat beribadah. Ia juga kerap bekerja serabutan seperti berjualan sepatu dan tempe untuk membantu ekonomi keluarga. Ayah dari RW, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang dilaporkan mencuri handphone milik karyawan minimarket, mengaku anaknya melakukan bunuh diri akibat tekanan depresi. Menurutnya, RW diancam oleh oknum anggota kepolisian sektor atau Polsek Kayangan untuk mengaku bersalah dan dimintai uang sebesar 90 juta rupiah agar kasusnya tidak diproses hukum. Kasus bunuh diri ini diduga menjadi latar belakang penyerangan Polsek Kayangan oleh massa. Nasruddin, ayah RW, menduga anaknya nekat bunuh diri karena tertekan oleh kasus pencurian yang disangkakan kepadanya. Padahal, kasus pencurian handphone tersebut telah diselesaikan secara damai dengan kesepakatan uang ganti rugi sebesar 2 juta rupiah dan surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan aparat dusun setempat. Nasruddin menyatakan sebelum bunuh diri, RW sempat bercerita ada oknum anggota Polsek yang menghubungi dan menakutinya untuk mengaku bersalah. Oknum tersebut juga meminta uang 90 juta rupiah agar kasusnya tidak diproses dan mengancam akan memenjarakan RW selama 7 tahun jika tidak memenuhi permintaan tersebut. Nasruddin menambahkan, sebelum kejadian, ia melihat anaknya tampak gelisah dan mengalami depresi. Yang pertama yang dia rasakan, yang mendalam ini, yang dia lukai, yang diancam mengaku untuk bilang maling. Saya maling, yang dia ceritakan sebenar-benarnya. Dengan saya disuruh ngaku, Pak. Ngaku apa? Saya harus mengaku bilang aku maling gitu, Pak. Baru kamu boleh bebas, begitu katanya ancamannya. Sementara itu, Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta menyangkal adanya tindakan penekanan oleh anggota Polsek Kayangan. Meski demikian, ia menjanjikan akan menyelidiki kasus ini secara transparan dan menyeluruh. Hal tersebut tidak ada. Namun juga tetap kita adakan penyelidikan termasuk motif dari penyerangan. Sampai dengan saat ini kita masih dalam penyelidikan, dalam lidik. Nasruddin berharap kepada pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini dan memproses hukum oknum polisi yang diduga melakukan intimidasi terhadap anaknya. Terkait beredarnya video aksi massa menyerang kantor kepolisian sektor Kayangan di Kabupaten Lombok Utara, menimbulkan berbagai macam reaksi sosial yang terjadi. Ketua Prodi Sosiologi Universitas Nahdlatul Ulama, Andika Apriawan, menanggapi aksi massa yang mengamuk dan merusak kantor Polsek Kayangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang teori sosiologi, hal ini menjadi ketegangan individu terhadap beberapa hal. Salah satunya yaitu masyarakat yang tidak puas dan merasa kecewa terhadap pelayanan dan keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian, sehingga memicu ketegangan sosial dan menyebabkan perusakan kantor Polsek Kayangan. Namun aksi massa tersebut tidak dapat dibenarkan karena kekerasan bukanlah cara terbaik untuk menegakkan keadilan. Nah, kaitannya itu dengan kasus yang terjadi yang melatar belakangi itu kan sebetulnya bentuk ketidakpuasan dari masyarakat atau keluarga dari korban atas apa yang dijatuhkan hukuman
dari korban tersebut dari pihak kepolisian. Saya melihatnya itu memang tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Apapun motif, apapun yang melatar belakangi tindakan itu, saya selaku pribadi tidak bisa membenarkan hal tersebut. Di sisi lain, Andika Apriawan juga meminta pihak kepolisian untuk segera mengatasi permasalahan ini dengan melakukan penyelidikan secara transparan. Terlebih saat ini telah banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat, salah satunya dugaan pemerasan uang senilai 90 juta rupiah kepada korban. Ia juga berharap pihak kepolisian segera mengambil tindakan preventif guna menekan reaksi sosial lainnya yang kemungkinan dapat terjadi. Namun pihak kepolisian pun harus segera sebetulnya memberikan keterangan yang memiliki titik terang yang pasti, sehingga hal itu bisa dicegah tindakan-tindakan yang seperti itu. Hal itu juga menjadi PR dari pihak kepolisian untuk bisa membuka apakah itu memang benar dilakukan oleh oknum kepolisian tertentu, sehingga itu yang membuat korban dalam hal ini yang melakukan gantung diri itu merasa depresinya yang ya cukup berat lah gitu, sehingga dia gantung diri atau bunuh diri seperti itu. Meski demikian, Andika menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, baik warga Kabupaten Lombok Utara dan pengguna media sosial untuk bijak dalam berkomentar. Ia meminta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan suasana yang aman dan nyaman sembari menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Sejumlah lembaga sosial kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat mendesak penyelesaian kasus RW warga Desa Sesaid, Kabupaten Lombok Utara yang diduga mengalami intimidasi dari oknum Polsek Kayangan hingga mengalami depresi dan bunuh diri. Ketua Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA Nusa Tenggara Barat Zainuddin meminta Propam dan Paminal Polri segera menindak oknum yang diduga terlibat dalam pemerasan dan intimidasi terhadap RW. Publik saat ini menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Atas nama LSM LIRA NTB menyayangkan atas insiden penyelidikan kasus RW ini dan berharap Propam dan Paminal Polda NTB segera mengusut tuntas dugaan oknum anggota polisi yang mengintimidasi RW, juga mengevaluasi kinerja anggotanya. Terlebih saat ini kepercayaan publik atau masyarakat pada polisi sudah tidak ada lagi, artinya kesannya sudah yang negatif terhadap kinerja kepolisian. Sementara itu, Ketua Kajian dan Advokasi Sosial serta Transparansi Anggaran atau KASTA Kabupaten Lombok Utara, Yanto, meminta penyelidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Kasus ini menjadi bagian dari catatan publik terkait menurunnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Kasta NTB DPD Kabupaten Lombok Utara mengecam kepada oknum tersebut untuk ditindak dan diproses secara hukum. Adapun saat ini yang sudah menjadi viral yaitu dugaan oknum APH yang sudah diduga melakukan intimidasi sekaligus dugaan pemerasan. Kami minta kepada Polres maupun Polda Nusa Tenggara Barat, bahkan Propam, untuk bertindak secepatnya. Kedua lembaga tersebut juga akan memberikan pendampingan hukum kepada keluarga RW. Sebagai upaya menekan percepatan penyelesaian kasus, mereka bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Polres Lombok Utara. Informasi seputar hukum dan kriminal lainnya masih akan kami hadirkan. Ikuti terus, sergap, serang, tangkap, hap.
Banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat. Bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara, setiap hari Senin hingga Kamis, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada program Makan Bergizi Gratis. Teraktual, terpercaya, dan akurat. Dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Nusa Tenggara Barat hari ini. Program ini berjalan lancar. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Anda masih bersama Sergap, Serang Tangkap, HAP. Pemirsa, sejumlah upaya pemberantasan narkoba terus digencarkan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi. Salah satu kampung yang diduga menjadi tempat transaksi dikepung. Sementara di sisi lain, salah satu pemuda di Sumbawa tertangkap mengedarkan narkoba sekaligus menanam ganja. Coba yang ditanam sawi, ya banyak yang tidak dapat untung. Dapat dikit-dikit asal betah daripada ente kena sergap. Hap. Penangkapan pertama dilakukan tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Mataram di Jalan Baru Moncok, Kota Mataram. Pelaku yang diamankan di TKP pertama ini berinisial SAM, 43 tahun, warga kelahiran Surabaya, Jawa Timur. Dari penggeledahan di tubuh pelaku ditemukan beberapa poket sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi tempat kosnya. Namun di tempat ini petugas tidak menemukan adanya narkoba. SAM mengaku ia mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya. Polisi kemudian menggerebek sebuah rumah dan menemukan 3 orang di dalamnya, di mana 2 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekitar pukul 2 dini hari, kami dari Sat Narkoba Polresta Mataram ada mengamankan 4 orang terduga pelaku jaringan pengedar narkoba jenis sabu-sabu yang ada di wilayah Mataram, terutama di wilayah Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram. Meski TN, sang pemilik rumah berhasil kabur dari buruan polisi. Namun 3 orang rekannya berinisial SN, MJ, LTWK alias Teguh, serta beberapa poket sabu berhasil diamankan sebagai barang bukti. Pengembangan kembali dilanjutkan ke rumah 2 terduga lainnya, namun tidak ditemukan adanya narkoba. Dari 4 lokasi penggerebekan yang dilakukan, polisi berhasil menemukan plastik klip, alat komunikasi, alat hisap sabu, uang tunai, serta 5 klip sabu seberat 10,70 gram. Terhadap perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 112-114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Tindak Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Nusa Tenggara Barat melakukan penggerebekan di Kampung Rawan Narkoba Karangbagu, Kota Mataram. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP NTB Kombes Pol Gede Suyasa menjelaskan operasi ini dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat tentang aktivitas transaksi narkoba di wilayah tersebut, khususnya saat waktu sholat tarawih.
Dari operasi ini, petugas berhasil mengamankan 14 orang, termasuk 3 wanita, serta sejumlah barang bukti narkotika. Ramadan, jadi kami dapat informasi dari masyarakat di daerah Karangbagu itu rupanya di bulan Ramadan ini banyak terjadi transaksi narkoba. Jadi atas informasi tersebut memang sebelumnya kami mengecek dan banyak memang berkeliaran motor-motor ke sana keluar masuk. Setelah itu baru tadi malam habis tarawih jam 9 kita melakukan kegiatan pemberantasan narkoba di daerah Karangbagu. Dari 14 orang yang diamankan, 8 diantaranya positif menggunakan narkoba, sementara 6 lainnya negatif. Mereka diduga sebagai pengguna yang membeli narkoba di wilayah Karangbagu. Petugas juga menyita 7 sepeda motor yang diduga milik para tersangka. Saat ini, seluruh tersangka dan barang bukti dibawa ke BNNP NTB untuk pemeriksaan lebih lanjut. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor atau Polres Lombok Barat berhasil mengamankan 3 pria yang diduga sebagai pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Ketiganya yaitu MB alias Ijul dan SP, warga desa Batu Layar, serta WY, warga desa Telagawaru, Kecamatan Labu Api. Kasat Reserse Narkoba Polres Lombok Barat, AKPI Nyoman Diana Mahardika, menjelaskan penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang aktivitas transaksi sabu di depan sebuah kafe di wilayah Batu Layar. Penangkapan pertama dilakukan terhadap MB di rumahnya, dan petugas menemukan 2 poket sabu seberat 0,279 gram. Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut didapatkan dari SP. Petugas juga mengamankan 3 poket dan 2 klip sabu dari WY dengan total berat 2,73 gram. Hasil tes urin ketiga pelaku menunjukkan hasil positif, menandakan mereka juga merupakan pengguna sabu. Maraknya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Batu Layar. Sementara mereka saling keterkaitan. Kalau kita bilang sebagai otaknya juga mereka kerjasama. Saudara Ijul sebenarnya lebih cenderung dia sebagai pemakai yang membeli dari saudara SLS Pred. Saudara Pred juga mengambil dari saudara Wahyu. Mereka saling bekerja sama. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengungkap jaringan pemasok sabu tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Seorang pemuda berinisial A, 33 tahun yang beralamat di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, diamankan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor atau Polres Sumbawa Barat. Penangkapan dilakukan setelah petugas mendapati informasi bahwa ia diduga menjadi bandar narkoba. Petugas menyita sabu-sabu, alat hisap, telepon genggam, dan uang tunai senilai jutaan rupiah yang diduga hasil dari transaksi narkoba. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan 2 pot tanaman ganja yang disimpan di halaman belakang rumahnya. Menurut pengakuan A, ia menanam ganja sejak 2 bulan yang lalu. Ia menjelaskan tanaman itu didapatkan dari Mataram yang ditanam dalam 5 pot, namun hanya 2 pot yang berhasil tumbuh. Tersangka A juga menyatakan pernah memanen ganja tersebut untuk konsumsi pribadi sebelum ditangkap petugas. Setelah kami melakukan penyelidikan, kemudian tim Osnal berhasil menangkap yang bersangkutan dan dilakukan penggeledahan. Di saat dilakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti sabu 1 klip, ada juga alat hisap, HP, gunting, serta uang 2.200.000 hasil dari penjualan narkotika. Saat ini, tersangka ditahan di rumah tahanan atau rutan Polres Sumbawa Barat dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Operasional Satuan Narkoba atau Satnarkoba Kepolisian Resor Kota Polresta Mataram berhasil mengamankan 4 orang anggota jaringan narkoba di wilayah Pagutan dan sekitarnya. Kasat Narkoba Polresta Mataram, AKP Gusti Ngurah Suputra menjelaskan, dari 4 tersangka tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk HP, plastik klip, alat hisap sabu, uang tunai senilai 2,2 juta rupiah,
dan sabu seberat 3,91 gram. Penangkapan pertama dilakukan terhadap 2 orang berinisial TE dan KE di wilayah Presak Barat, Pagutan. Dari keduanya, polisi menemukan 1 plastik berisi kristal bening diduga sabu beserta alat komunikasi. Melalui pengembangan, polisi berhasil menangkap KA di wilayah Presak Barat dan menemukan barang bukti lain yang terkait narkoba. Pengembangan berikutnya menghasilkan penangkapan SU yang diduga terlibat dalam jaringan yang sama. Di lokasi keempat, polisi menangkap SH dan menyita sejumlah barang bukti termasuk sabu. SH diduga merupakan anggota jaringan yang sama dengan 3 tersangka sebelumnya. Selama ini dari informasi yang kami dapat, kedua orang ini sering menjajakan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu bertempat di sebuah gang yang ada di wilayah Pagutan. Setelah kami lakukan penyelidikan secara mendalam, dari subuh jam 4 itu kami mendapat informasi bahwa kedua terduga ini sedang berada di TKP. Setelah itu kami dari tim operasional melakukan penggerbekan dan setelah dilakukan penggeledahan kami mendapati 1 poket sabu-sabu siap edar. Atas perbuatannya, keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 8 tahun. Saat ini, tersangka dan barang bukti diamankan di Sat Narkoba Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Pelaku sering lolos dari penangkapan. Pelaku merupakan DPO kasus pembunuhan seorang maling kambing yang terjadi pada tahun 2022. Tim Reserse Mobil atau Resmob Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bima berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO kasus pembunuhan. Pelaku bernama Salah ditangkap di rumahnya di Desa Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Penangkapan dilakukan di bawah pimpinan langsung Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo. Saat ditangkap, pelaku sempat melawan dan berusaha kabur, namun berhasil diamankan berkat kesigapan anggota polisi. Salah telah menjadi buronan selama 3 tahun dalam kasus pembunuhan seorang pencuri kambing pada tahun 2022. Desa Sampungu, Soromandi. Ya, dalam perkara ini ya ada 2 tersangka. Ya, 2 tersangka. Yang pertama adalah Wawan Setiawan, ya, ini sudah menjalani sidang dengan putusan 10 tahun penjara. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Mapolres Bima untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, Salah berpotensi dihukum mati atau penjara selama 20 tahun. Selama 14 hari pelaksanaan operasi Pekat Rinjani 2025, Polresta Mataram berhasil mengungkap 10 kasus perjudian, 11 kasus prostitusi, dan menyita ratusan botol minuman keras tanpa izin edar. Kapolresta Mataram Kombes Pol Arifaldi Warganegara juga melakukan pengembalian barang bukti hasil kejahatan serta pemusnahan miras hasil sitaan. Operasi yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 9 Maret 2025 itu menghasilkan pengamanan 19 tersangka perjudian dengan barang bukti berupa HP, kartu, lembar kertas, koin, dan akun judi online. Sementara untuk kasus prostitusi, Polresta Mataram mengamankan 9 tersangka mucikari beserta alat kontrasepsi, spring bed, dan uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Menekan ya penyakit masyarakat ya, segala penyakit masyarakat dari prostitusi, perjudian, ya kan, dan sebagainya. Ya kita coba untuk tekan untuk agar dalam pelaksanaan ibadah puasa nanti masyarakat bisa lebih tenang, khusyuk beribadah dan lain sebagainya seperti itu. Dan ini operasinya juga dilakukan oleh semua. Ya, satu Polda NTB melaksanakan operasi. Kapolresta Mataram juga mengembalikan sejumlah barang bukti hasil kejahatan kepada korban, seperti mobil, sepeda motor, dan HP yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan miras tanpa izin edar, baik yang bermerek maupun tradisional, dilakukan untuk menciptakan bulan Ramadan yang aman dan kondusif.
Informasi seputar hukum dan kriminal lainnya masih akan kami hadirkan. Ikuti terus Sergap, Serang, Tangkap, HAT. Banyak sekali isu-isu di tengah masyarakat yang bermunculan untuk menyuarakan terkait dengan kesetaraan gender. Diskusi mendalam mengenai isu yang sedang hangat di Nusa Tenggara Barat. Bersama narasumber berkompeten di bidangnya. NTB Bicara, setiap hari Senin hingga Kamis, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Virgi dalam Salam Olahraga. Diskusi inspiratif tentang dunia olahraga bersama atlet, pelatih, dan tokoh penting dunia olahraga di Nusa Tenggara Barat. Salam Olahraga. Setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Salam jumpa pemirsa, senang sekali Nusa Tenggara Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Informasi seputar peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Pada program Makan Bergizi Gratis. Teraktual, terpercaya, dan akurat. Dalam Nusa Tenggara Barat hari ini. Nusa Tenggara Barat hari ini. Program ini berjalan lancar. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Anda masih bersama Sergap, Serang, Tangkap, HAT. Kapolresta Mataram memastikan penemuan minyak goreng merek minyak kita yang tidak sesuai takaran. Di sisi lain, upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah semakin ditingkatkan menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan di Nusa Tenggara Barat. Ayo itu, siapa yang kurang-kurangin takaran minyak goreng? Yang 1 liter jadi setengah kilo. Nanti kalau habis minyak pas goreng tempe, masa ibu-ibu itu minyaknya mau diganti air aki? Dong julat rumahnya. Mau ente kena Sergap. Menjelang berbuka puasa, seluruh pejabat beserta jajaran kepolisian daerah Polda NTB bersama awak media dari kalangan pimpinan redaksi dan jurnalis melakukan aksi berbagi takjil kepada pengguna jalan. Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan, kegiatan berbagi takjil dan buka bersama dengan insan media dilaksanakan secara serentak mulai dari Mabes Polri hingga di daerah. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan sinergi antara Polri dan insan pers dalam memberikan dan menyajikan informasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Selain itu, aksi berbagi ini juga sebagai wujud kedekatan antara masyarakat dengan Polri. Kegiatan ini merupakan aktivitas rutin Polri yang dilakukan setiap tahun di bulan suci Ramadan. Ini akan kita lakukan juga setiap hari sampai nanti Lebaran. Setiap hari 4.000 itu dengan jajaran. Dengan jajaran lainnya. Ini kan bulan yang spesial bagi kita umat Islam. Jadi kesempatan ini kita pakai untuk ibadah sebanyak mungkin ya. Untuk pengamanan. Irjen Pol Hadi Gunawan mengimbau kepada seluruh masyarakat NTB agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, hindari kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Kapolresta Mataram Kombes Pol Arifaldi warga negara memastikan temuan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Kebon Roek telah diserahkan kepada Satuan Tugas atau Satgas Pangan Polda NTB. Penemuan ini dilaporkan oleh Satgas Pangan Kota Mataram setelah melakukan pengawasan di Pasar Kebon Roek. Satgas Pangan Kota Mataram hanya bertugas melakukan pengawasan sementara tindakan hukum dan penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh Satgas Pangan Polda NTB.
Selama bulan Ramadan, Satgas Pangan Kota Mataram rutin melakukan pengawasan terhadap kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng, untuk mengantisipasi potensi permainan harga di tingkat distributor maupun pedagang. Kita kan ada Satgas Pangan nih, tapi Satgas Pangan itu terpusat di Polda. Di Polres ada juga Satgas Pangan, tetapi sifatnya pemantauan dan pengawasan. Kita kerjasama dan apa informasi dari lapangan, kerjasama dengan pemerintah kota untuk melakukan sidak. Apabila didapatkan akan ditindaklanjuti oleh Polda. Masyarakat diminta untuk tetap tenang menghadapi isu-isu kelangkaan bahan pokok selama Ramadan. Pemerintah Kota Mataram telah melakukan upaya pengendalian harga dengan menyelenggarakan pasar murah di beberapa titik. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan hingga Lebaran. Upaya pemerintah Kota Mataram dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama Ramadan tahun 1446 Hijriah dinilai berhasil menurunkan gangguan Kamtibmas. Meskipun demikian, potensi gangguan masih perlu diwaspadai, terutama saat momen libur sekolah. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Mataram menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang sering terjadi selama libur sekolah. Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi menjelaskan, tren gangguan Kamtibmas dari aktivitas anak muda cenderung menurun berkat langkah tegas aparat kepolisian dan pemerintah. Sanksi skorsing bagi siswa yang terindikasi ikut dalam kegiatan mengganggu Kamtibmas telah memberikan dampak positif. Meskipun tren gangguan menurun, Irwan Rahadi menegaskan hal ini tetap menjadi perhatian utama, terutama menjelang libur Idul Fitri. Ia mengajak seluruh pihak seperti camat, lurah, dan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi anak-anak selama libur. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya seperti patroli dan pembubaran kegiatan anak muda yang mengganggu keamanan. Pendekatan persuasif menjadi kunci utama dalam menangani gangguan tersebut. Memang tren setiap tahun itu seperti itu. Dia akan seiring sejalan dengan masa libur anak-anak, karena ini kan pelaku aktivitas ini sebagian besar adalah anak-anak yang memang kategori anak-anak berada di bangku SD, SMP, ya. Oke. Kalau dia sudah mulai sekolah, insya Allah. Irwan Rahadi menambahkan, Satpol PP akan terus mengedepankan dialog dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban selama Ramadan. Sebelum melaksanakan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, ratusan personil gabungan menggelar apel di Mapolresta Mataram sebagai upaya langkah antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas selama bulan Ramadan. KRYD yang dipimpin Kasat Narkoba Polresta Mataram AKPI Gusti Putungurah Bagus Suputra dengan sasaran kegiatan anak muda yang berdampak seperti balap liar, balap lari, perang sarung, serta perang mercon. Selain akan berdampak terhadap gangguan Kamtibmas, kegiatan ini sering menimbulkan perkelahian antara pemuda. Kondisi emosi tidak stabil sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami harap para orang tua dalam hal ini kami imbau untuk sama-sama kita memperhatikan anak-anak kita jangan sampai berkeliaran di melewati jam malam. AKP Gusti Putungurah Bagus Suputra telah memetakan beberapa titik rawan yang kerap digunakan sebagai lokasi balap liar, balap lari, dan perang sarung. Di antaranya wilayah Tembolak Pelangi, Jalan Udayana, Jalan Adi Sucipto, dan wilayah Turide, Mataram. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan himbauan kepada para remaja yang masih beraktivitas di atas jam 10 malam. Patroli KRYD ini akan dilaksanakan sebulan penuh selama Ramadan hingga Lebaran Ketupat. Sekretariat Daerah Provinsi NTB menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan masker di masa COVID-19 yang diduga menyeret beberapa nama pejabat Eselon 2 Pemprov NTB. Asisten 2 Setda Provinsi NTB, Fatul Gani, menyatakan dalam persoalan ini pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.
mengedepankan asas praduga tidak bersalah, mendukung pihak berwenang dalam menjalankan tugas, serta mengimbau kepada pihak yang bersangkutan agar tetap kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan pihak berwajib. Pemprov NTB sangat terbuka dan mendukung segala bentuk proses dalam memudahkan kinerja aparat penegak hukum sebagai bentuk komitmen Pemprov NTB menjunjung tinggi transparansi dan integritas. Biarkan proses hukum berjalan, normatif. Kemudian yang kedua, pastikan azas praduga tidak bersalah. Itu yang penting. Kalau misalnya nih ada pejabat lain nanti diperiksa kooperatif, Kita tidak berandai-andai. Kooperatif nanti Pasti kooperatif. Kooperatif yang penting. Preventif. Pastikan program kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan itu saja. Sementara itu, Polresta Mataram telah merilis 6 orang calon tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 pada Dinas Koperasi dan UMKM. Di antaranya WK, K, CT, MH, RA, dan DU. Polres Lombok Barat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Rinjani 2025. Operasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat selama arus mudik Lebaran 1446 Hijriah. Kapolres Lombok Barat, AKP Komang Sarjana, memimpin langsung apel tersebut dan memastikan kesiapan personel serta peralatan yang akan diterjunkan. Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Dina Rizkiana menyatakan, ratusan personel telah disiapkan untuk operasi ini. Mereka didukung oleh TNI dan instansi terkait, serta akan ditempatkan di sejumlah titik strategis. Selain itu, 3 posko telah disiapkan, terdiri dari 2 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan, untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan pemudik. Di wilayah hukum Polres Lombok Barat ini akan ada 2 pos pengamanan yang ada di yang pertama pos pengamanan GMS dan pos pengamanan yang ada di Batu Layar dan 1 pos terpadu yang ada di Pelabuhan KP3 Lembar. Berapa personil dibutuhkan dari Polres? Untuk Polres Lombok Barat sendiri menurunkan sebanyak 111 personil bersama dengan instansi terkait lainnya. Polres Lombok Barat juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kondisi fisik, serta mematuhi aturan lalu lintas selama mudik. Operasi Ketupat Rinjani 2025 akan berlangsung serentak di seluruh Polres jajaran wilayah kepolisian daerah atau Polda Nusa Tenggara Barat pada tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Berdasarkan instruksi Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakorlantas Polri, setiap Polres diwajibkan membangun 3 jenis pos di lokasi rawan kepadatan lalu lintas selama Operasi Ketupat Rinjani 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Romadoni Sutarjo. Ia menjelaskan terdapat perbedaan jadwal mulai operasi ketupat di sejumlah polda di Jawa dan Sumatera. Perbedaan ini diakibatkan permintaan pemerintah agar warga melakukan pulang kampung lebih awal untuk menghindari penumpukan kendaraan dan penumpang seperti yang terjadi pada Lebaran tahun sebelumnya. Kakorlantas Mabes Polri meminta seluruh polda melalui Polres jajaran untuk mendirikan pos yang dapat dimanfaatkan pemudik untuk beristirahat atau melakukan pengecekan kesehatan. Pos terpadu berada di pusat keramaian dan melibatkan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Kesehatan, dan Pemadam Kebakaran. Pos pengamanan melibatkan TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dishub. Sementara pos pelayanan hanya diisi oleh TNI, Polri, dan Dishub. Diusahakan tidak ada terjadi macet, tapi kalau antrian, seperti kayak di pelabuhan, kan kadang bukan kadang sih, malah dibilang di pelabuhan ini macet gitu, padahal tidak, itu antrian. Antrian yang pada saatnya nanti ya akan terurai gitu dengan banyaknya mulai kapal yang mengangkut mereka, kan dengan sedikit itu akan habis. Di wilayah hukum Polresta Mataram, pos pengamanan ditempatkan di lokasi perbatasan seperti Kebon Ruek, Narmada, dan Terminal Mandalika. Pos pelayanan berada di Karangjangkong, sementara pos terpadu berada di pusat perbelanjaan Lombok Epicentrum Mall.
Ditlantas Polri memprediksi peningkatan jumlah pemudik pada Lebaran tahun ini hanya sebesar 1 hingga 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Informasi tadi mengakhiri Sergap pekan ini. Saksikan terus Sergap setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya Ama Hamas, salam damai sasambo. Ingat kata-kata saya hari ini, janganlah Anda belok kiri lalu belok kiri lagi demi menghindari lampu merah. Kebiasaan. Akhir kata, mari kita ucapkan bersama jargon kita semua. Sergap, serang, tangkap. Assalamualaikum.